Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto sadayana. Udah lama saya nggak membuat video on cam ya, face to face, karena sangat begitu sibuk dengan pekerjaan di kantor. Karena ini berhubung hari Minggu, mari kita berbincang ataupun berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia, terutama Persib Bandung. Sesuai dengan judul sama thumbnail ya, apakah Sintayong kembali berulah atau Persib akan hancur. Ini kita ketahui bahwa timnas Indonesia telah akan melakukan TC, training center, untuk nggak nanggung-nanggung itu dua timnas, dua level umur. Yang pertama senior, yang kedua adalah untuk timnas U20. Yang senior untuk menghadapi matchday FIFA matchday melawan timnas Burundi dari Afrika. Yang U20 itu untuk Piala Dunia, yang dimana akan diadakan TC di Jakarta sama di Korea Selatan. Namun lebih awal akan lebih kepada timnas senior. Kita ketahui bahwa PSSI melalui Instagramnya ya ataupun sosial medianya telah memanggil timnas untuk training center. Nah, di sini kita mari berdiskusi mengenai Persija dan Persib, dan ini bagi saya sungguh sangat menyedihkan untuk khususnya adalah Persija. Gak nanggung-nanggung bro, Persija pemainnya dipanggil sebanyak 12 pemain. Bayangkan 12 pemain itu artinya biasanya rata-rata klub itu ada sebanyak satu tim itu di antara 25 sampai 30, kita anggap 30 pemain untuk Persija ya, ataupun mungkin bisa kurang, kita anggap aja. Kalaupun 12 pemain itu berarti sama dengan 30% lebih loh. Iya, enggak ya. Kalau 30 pemain berarti kalau 1%-nya itu kan berarti 3 pemain. Berarti kalau 10% kan ya sekitar ya 10 pemain itu berarti ya sekitar 30 sampai 40% pemain Persija dipanggil. Gak nanggung cuy, 12 pemain. Dan ini saya sangat waktu tahu bahwa Persija dipanggil 12 orang, sungguh sangat mengagetkan. Makanya tidak heran banyak para supporter Persija sangat menyayangkan hal tersebut. Ini 12 pemain ini dipanggil emang karena bagi saya yang dipanggil ketika saya melihat itu emang pemain-pemain sangat berkualitas ya, sangat bagus ya. Seperti untuk timnas senior itu ada Witan Sulaiman dipanggil, tentunya Witan dia adalah pemain langganan timnas karena dia udah pindah ke Persija. Ada Riko Simanjuntak juga sama, dia kembali dipanggil, udah sekian lama tidak dipanggil. Terus ada juga untuk senior itu Muhammad Ferrari sama Doni Tripamungkas, dia dipanggil untuk timnas seniornya, mungkin untuk untuk membiasakan ya buat timnas U20 juga, tapi dia dipanggil ke timnas senior karena sebelumnya juga Muhammad Ferrari itu dia sempat juga dipanggil untuk uji coba melawan Curaçao, dia dipanggil kembali. Jadi Riko, Witan, Ferrari sama Doni Tripamungkas itu ya, kok yang senior ya kalau nggak salah itu. Terus ada juga yang junior yang U20 nya seperti biasa ada Apriandi Niko, terus Resa, dan terus ada Ginanjar Wahyu. Pokoknya total itu ada 13 pemain. Saya cek ya. Hansa Muyama itu ya. Hansa Muyama juga dia dipanggil di timnas senior. Terus kalau untuk timnas U20 itu ada Ahmad Maulana, dia pemain kunci juga ketika kemarin di Piala Asia. Niko juga sama, Frankie Misa, Resa, Ginanjar Wahyu. Gila coy, 12 pemain. Ini gak main-main. Kadang saya berpikir kenapa bisa dipanggil sebanyak itu. Ada dua kemungkinan, emang yang dipanggil itu adalah pemain semua berkualitas, bagus banget. Witan, Riko, Hansamu juga bagus di tim Persija. Begitupun juga di tim junior, di tim U20. Kadang saya berpikir, dan FIFA Matchday ini dilakukan ketika kompetisi sedang berjalan. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi, setahu saya. Dan itu kalau seumpama 12 pemain dipanggil semua nggak bisa main, terus tambah lagi juga pemain Persija, pemain asingnya itu apakah bisa bermain kembali atau seperti Harno Behrens, terus Yusuf, ternyata Yusuf itu kan sedang sakit juga. Terus kalau Kremicik masih main, Kudera juga kadang-kadang masih main. Ini Persija buat Persija sangat bahaya.
bisa-bisa ketika pemain-pemain ini gak bisa main di laga Liga 1, udah Persija bisa hancur, bisa menjadi bulan-bulanan untuk pemain apa untuk tim lain. Kan tanggung Muhammad Terari terus Doni Tri Pamungkas sama siapa ya yang junior itu Apriadi Nicole, Ginanjar Wahyu itu kadang-kadang suka dapat menit bermain juga, dapat menit bermain dari Thomas Do ya, terutama Terari sama Doni Tri Pamungkas, dia sering main banget di Persija. Kalau ini semua dipanggil ya Persija kasihan juga sih. Dan kemarin juga dari wakil ketua umum PSSI Jainuddin Amali itu mengatakan akan mencoba untuk mediasi dan komunikasi. Ya kadang-kadang PSSI ngawur juga sih manggil pemain sampai sebanyak itu. Tapi ya buat Persija wajar kalau semua Persija ingin meminta menunda pertandingan ataupun sebagainya. Gak nanggung cuy. Kalau semua 12 ini ke-12 pemain ini dipanggil, ya siapa lagi ya? Oh, satu lagi saya lihat Abimanyu juga sama dipanggil. Sarian Abimanyu sama Witan dipanggil. Itu pemain Persija yang bisa main berarti siapa aja? Pemain asing mungkin, Krem Magic, terus pemain belakang siapa? Kudera. Terus sangat apa ya? Sangat miris gitu. Dan saya anggap ini Persija bisa hancur, dan ya pemanggilan pemain itu tidak lepas dari pelatih. Berarti kan itu pelatih yang meminta. Jadi siapa pelatih itu? Ya Sintayong. Jadi Sintayong ini yang meminta untuk pemanggilan pemain ini. Nah, kalau untuk Persib Bandung itu tidak sebanyak Persija, malahan setengahnya dari pemain Persija. Persib Bandung hanya dipanggil 6 pemain, dan itu pun juga pemain-pemain kunci ya. 6 pemain itu untuk timnas Indonesia, terus 1 pemain itu pemain asing. Seperti biasa Makrok, Ricky Kambuaya sama Rahmat Irianto, dia langganan timnas dipanggil juga, dan ini menjadi pemain kunci Persib juga. Luis Milla akan sedikit keteteran juga untuk mengantisipasi ataupun opsi menggantikan mereka. Tapi saya yakin Luis Milla ada perhatian sangat pintar. Ketika Piala AFF berjalan pun juga ternyata Luis Milla bisa banyak mendapatkan kemenangan tanpa ketiga pemain ini. Terus di 3 pemain lain itu masuk ke timnas U22 yang buat SEA Games Kamboja, itu ada Arsan Makarim sama kiper ya, kalau saya itu kiper 1. Nah itu Arsan lumayan cukup dapat menit bermain dari Luis Milla, tapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya untuk ke tim Persib. Jadi ketika dia dipanggil ya is okay, aman aja. Terus juga kiper juga sama, saya lupa siapa nama kiper Persib itu, dia masih muda juga. Terus satunya nih Daisuke Sato, tapi kalau Sato itu kan dia pemain asing dari Filipina. Nah, Filipina juga akan melakoni laga match day itu sampai 2 pertandingan melawan Qatar sama melawan tim Timur Tengah. Dia diundang, dan Sato kembali dipanggil oleh timnas Filipina. Sebelumnya dia tidak dipanggil di Piala AFF, tapi di FIFA Matchday dia kembali dipanggil. Artinya pemain Persib yang dipanggil itu kemungkinan tidak bisa memperkuat ketika Persib melawan Dewa United sama Dewa sama Persis ataupun Bayangkara ya, lupa saya. Tapi is okay, dan itu tetap menjadi kehilangan buat kita semua, untuk khususnya Boboto. Artinya ketika pemain tersebut dipanggil, ya namanya tugas negara itu kita tidak bisa menolak. Nah, artinya pemain juga pengen membela timnas untuk kedepannya juga. Tapi saya yakin Luis Milla bisa mengatasi hal tersebut, karena setiap pemain cadangan Persib itu sama bagusnya juga kualitasnya. Mungkin ketika kau nggak ada, masih ada Febri, ketika kalau Rianto sama Kamboya nggak ada kan masih ada Dedi, Febri, Erwin, ada Ajis, terus masih ada pemain tengah lainnya juga ya, masih bisa diatasi. Begitu juga dengan pemain Aksan Makarim juga masih oke. Cuma ini yang buat Persija sih agak sedikit, buat Persija emang sangat kasihan sekali ya, 12 pemain cuy nggak nanggung. Tapi is okay, Dol ataupun Milla adalah perhatian sangat, kualitasnya bagus, dia pengalaman di Eropa, artinya ketika mereka menghadapi situasi ini pasti bisa mengatasi. Tapi kalau untuk Thomas Doll ya sangat susah ya, kasihan juga.
Itu ngobrol mengenai Persib Bandung ataupun Persija. Mudah-mudahan ya walaupun video ini tidak jelas, kita diskusikan di kolom komentar apakah ada sependapat ataupun enggak dengan asumsi saya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.